Kesempatan pertama kakak berikan ke Samuel Siregar. Ada Samuel? Samuel ada? Nggak ada. Kalau nggak ada ke Winet Jazz. Siapa Winet Jazz? Mana suaranya? Suaranya? Winet Jazz siapa ya? Nggak ada juga. Sohabi hadir, Sohabi? Hadir, Kak. Oke, silakan Mas Sohabi. Nomor 1. Kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh muka bumi. Sebab peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es di kutub utara dan selatan berkurang. Oke. Kenaikan suhu global, ini berarti tentang global warming. Global warming itu ketika suhu di atmosfer bumi meningkat tajam ya akibat efek rumah kaca. Yaitu ketika gas-gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi, maksudnya di atmosfer itu naik. Nah, gas rumah kaca seperti freon, CFC, ya, klorofluorokarbon yang biasa dipakai AC ataupun kulkas, kemudian CO2 baik dari pembakaran, asap kendaraan, asap pabrik, rumah tangga dan lain sebagainya. Itu menjadikan kenaikan permukaan air laut. Benar atau salah Mas Sohabi? Benar, Kak. Benar. Kenapa pemanasan global terus bikin air laut naik? Ada apa? Karena es di kutub utara mencair. Oke, karena es di kutub utara mencair. Betul ya? Jadi ketika pemanasan global, suhu naik, es di kutub mencair. Ketika mencair larinya ke laut sehingga muka air laut naik. Kalau gitu berarti suhu naik berakibat pada es mencair. Gitu ya Mas ya? Ya. Nah, pernyataan 2 benar atau salah jadinya? Dua salah. 2 salah. Karena Karena itu dibilang peningkatan suhu itu akibat lapisan berkurang, padahal bukan. padahal kebalik ya. Harusnya tutupan es yang mencair gara-gara suhu meningkat. Bukan peningkatan suhu gara-gara es mencair. Oke. Jadi yang pernyataan 2 salah, terbalik. Ini kalau tidak hati-hati, kalau tidak teliti, kalau gerusa-gerusu, bisa salah nih Dek pernyataan 2 ini. Maksud kakak jawabnya kita salah menjawab. Kebanyakan kalau nggak teliti menganggap pernyataan 2 benar. Padahal jelas terbalik. Clear ya? Jadi benar salah jawabannya apa Mas Sohabi? Masih ingat? Yang C. Yang C, betul ya. Nah, selengkapnya ini gambaran seperti ini ya tentang efek rumah kaca. Jadi ada CFC, ada asap kendaraan, ada asap pabrik. Nah, di sini nih nanti terperangkap di sini gas rumah kacanya menjadikan suhu yang di muka bumi nggak bisa keluar. Sinar matahari masuk, giliran di sini panas, nggak bisa keluar karena terhalang oleh gas rumah kaca tadi. Nah, selengkapnya ini dia ya tadi pemanasan global itu peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Nah, kalau ditanya dampaknya banyak sekali. Dampak global warming itu banyak sekali. Sama mencairnya es atau gletser di kutub. Es mencair lari ke laut sehingga muka air laut naik. Kemudian terjadi juga perubahan iklim, meningkat dan meluasnya kekeringan karena panas, sehingga rumput-rumput mungkin pada mati berakibat pada meluasnya gurun. Nah, pemanasan itu juga mempengaruhi potensi penyakit ya, terutama penyakit yang berkaitan dengan nafas. Frekuensi badai juga meningkat, banyak terjadi badai atau topan. Kemudian musim tidak menentu, yang harusnya hujan, masih kemarau, yang harusnya kemarau, masih hujan. Itu akan mengganggu produktivitas pertanian. Kemudian juga ada gelombang panas, heatwave, meningkatnya kebakaran hutan dan lahan karena banyak hotspot ya, terutama di musim kemarau. Perubahan periode musim ya, bisa
panjang pendek, hujan bisa lebih lama atau kemarau bisa lebih lama. Meningkatnya suhu permukaan air laut membuat ekosistem laut juga rusak, terumbu karang rusak, banyak hewan yang punah juga karena kekurangan makanan. Kenapa kurang makanan? Karena sumber makanannya tumbuhan karena kepanasan pada mati, hewan juga turut punah gitu ya guys. Kurang lebih dampak dari global warming. Cukup jelas Sohabi dan teman-teman semuanya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kakak kasih kesempatan kepada Safira Aulia Putri. Mana suaranya Safira? Ya, Kak. Hadir, alhamdulillah. Silakan deh nomor 2. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala pemanasan global adalah Nah, dampak pemanasan global atau global warming. Tadi kakak nyebut udah ada 16 tuh. 1, masuk. Gurun pasir Enggak. bertambah luas. Enggak ya, Kak? Masuk. Ketika pemanasan global kan berarti banyak rerumputan yang hilang ya. Karena terlalu panas kebakar hilang. Maka gurun pasir jadi meluas ya. Masuk. Yang 2? Masuk ya, Kak? Masuk. Karena es mencair tadi kan, maka air laut naik. Yang 3, cuaca atau musim kurang stabil alias nggak jelas, tidak menentu. Masuk. Masuk ya. Iya. Sekarang bulan apa sekarang, Dek? Januari ya. Nah, kalau sekarang Januari alhamdulillah musim hujan nih. Tapi hati-hati. Kadang tambah panjang musim hujannya gara-gara La Nina ya. Kalau yang keempat, fluktuasi produksi. Fluktuasi itu naik turun, nggak stabil. Produksi pertanian sehingga suplai bahan makanan terganggu. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Gara-gara musim yang tidak menentu, petani jadi bingung. Mau nanam padi kok ternyata masih hujan, masih kemarau padahal harusnya hujan. Mau nanam tembakau yang harusnya kemarau kok masih hujan juga dan seterusnya. Jadi nomor 4 betul. Masih sama seperti yang tadi ya. Oke. Nah, yang nomor 1 itu ini nih, dampak yang nomor 5 tadi. Meluasnya gurun. Oke. Thank you Safira. Jawabannya berarti betul semua ya, Dek. Apa betul semua? Masih ingat? ABCDE-nya betul semua itu apa? Yang E. Yang E, pintar. Mantap. Thank you. Berikutnya kakak ke Mas Harsal Daivandana. Hadir, Harsal? Harsal Daivandana hadir? Hadir. Mana suaranya Mas Daivan? Hadir, Kak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. I miss you Mas. I miss you. For the long time no see you. Silakan nomor 3 Mas. Pada wilayah beriklim kering, gurun akan terjadi gejala apa? Nah, beriklim kering atau daerah gurun itu kira-kira sedikit hujan, banyak hujan, Mas? Kalau di daerah gurun? Kak. Sedikit. Panas atau dingin kira-kira? Panas apa dingin? Panas, Kak. Panas ya. Masih ingat ya? Ciri-ciri di daerah gurun itu kalau siang suhunya bagaimana? Kalau siang suhunya bagaimana? Tinggi. Suhunya tinggi banget, kadang sampai hampir 40 derajat Celcius ya. Di atas itu kadang juga bisa. Suhu tinggi. Sementara kalau di malam hari? Dingin ya. Suhunya rendah alias dingin ya. Suhunya rendah. Nah, kalau misalnya suhu tinggi, itu tekanannya rendah atau dingin? Tekanannya rendah atau tinggi kalau suhunya tinggi? Tinggi. Tekanannya rendah. Kalau panas itu tekanannya rendah. Kalau suhunya rendah, tekanannya tinggi. Karena dingin ya. Nah, jadi di daerah gurun itu ketika siang dan malam perbedaan suhunya
mencolok atau drastis, tekanan udaranya juga sama. Nah, kalau misalnya batu ada di gurun di siang hari, dipanasi dalam intensitas besar, apa yang terjadi dengan batu, Mas? Ini enggak apa namanya? Hancur ya, Kak? Ketika dipanasi, sebelum hancur, emang langsung hancur? Enggak dulu dong ya. Enggak Iya. langsung hancur lah. Apa ya Jadi namanya? ada proses memuai dulu kan Iya. biasanya. Iya itu, Kak. Nah, jadi misalnya ini ada batuan, ini ada matahari, dipanasi lama-lama memuai. Nah, memuai itu mengembang ya. Tapi nanti di malam hari dia mengkerut deh. Karena dingin kan? Nah, ketika siang hari ngembang, malam hari ngerut, siang ngembang lagi, malam ngerut lagi. Lama-lama capek gitu ya. Nah, nanti pecah dia. Nah, kalau kayak gitu, ketika batu ini pecah menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil, kalau dilihat dari bahan batuannya masih sama atau berubah deh antara yang sebelum pecah dengan yang sudah pecah? Masih sama, Kak. Masih sama ya, cuma beda ukuran saja. Nah, kalau gitu berarti ini pelapukannya kalau di daerah gurun itu disebabkan oleh perubahan suhu dan tekanan, dan dia tidak mengubah apapun. Dalam arti mengubah komposisi kimia batuan. Jadi dia hanya mengubah ukuran dari besar ke kecil. Nah, kira-kira apa ini pelapukan yang kayak gitu, Dek? Mekanik ya, Kak? Mekanik, betul ya. Jawabannya mekanik. Karena dia hanya berubah ukuran saja. Selengkapnya, jadi pelapukan itu deh artinya proses penghancuran batuan. Proses penghancuran batuan atau material keras yang lain karena pengaruh perubahan suhu, tekanan, reaksi kimia dengan air, dan lain-lain. Oleh karena itu berarti pelapukan nanti dibedakan jadi 3. Ini dia. Pertama ada pelapukan mekanis fisik. Penyebabnya suhu dan tekanan. Contohnya batu pecah karena panas, terjadinya di daerah gurun biasanya. Sementara kalau yang kedua, pelapukan kimiawi atau kemis, itu karena reaksi kimia dengan air. Contohnya keberadaan stalaktit dan stalagmit di daerah Goa Kapur. Ini terjadi di daerah yang dengan curah hujan tinggi. Yang ketiga adalah organis atau biologis. Ini akibat aktivitas makhluk hidup. Misalnya akar tumbuhan mendorong batuan, nanti batuannya retak ya. Jadi aktivitas tumbuhan. Ya terjadinya ya di daerah yang dengan biotik atau makhluk hidup yang banyak ya. Termasuk di dalamnya manusia. Jadi udah betul jawabannya mekanik. Terima kasih Mas Ivan. Oke, selanjutnya ada Gendis. Gendis Fatimah. Gendis Halisa ada, Dek? Gendis ada, Gendis? Mana suaranya? Nggak ada suaranya, Dek? Tes. Ini baru ada. Ada, Kak. Ada, alhamdulillah baru muncul. Silakan nomor 4. Curah hujan rata-rata bulanan Kota Mataram tercatat bulan September sebesar 53 mm. 11 bulan lainnya berkisar antara 100 mm sampai 400 mm. Menurut klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, daerah itu tipe iklimnya. Oke. Iklim Smith dan Ferguson masih ingat? Gendis? Smith Ferguson itu iklim yang bagaimana? Ingat atau lupa? Lupa, Kak. Lupa. Baik. Jadi tipe iklim itu ada banyak, Dek. Salah satunya adalah Smith-Ferguson. Di mana iklim Smith-Ferguson itu penghitungannya didasarkan pada perbandingan atau rasio atau nisbah antara jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Ingat, yang dijumlah bulan keringnya, bukan hujannya gitu ya. Nah, terus untuk tahu bulan kering dan bulan basah itu ngelihat curah hujannya bagaimana, kita lihat. Menurut Smith Ferguson, bulan kering
itu jika curah hujannya kurang dari 60 mm. Kemudian ada bulan lembab kalau curah hujannya 60 sampai 100 mm. Lalu ada bulan basah kalau curah hujannya lebih dari 100 mm. Nah, jadi yang dilihat itu yang dimasukin nanti ke rumus adalah jumlah bulannya ya, bukan jumlah hujannya. Nah, untuk menghitungnya pakai rumus Q itu quantity sama dengan jumlah bulan kering. Jumlah bulan kering per jumlah bulan basah kali 100. Kadang-kadang kakak plesetin ya, Dek. Rumus ini kakak plesetin. Jadi Q itu sama dengan kerbau. Kerbau kali 100. Kenapa? Biar nggak kebalik. Jadi rumusnya kering per basah, bukan basah per kering. Maka nyebutnya kering duluan. Q sama dengan kerbau atau kering per basah kali 100%. Terus kalau udah dapat nilai Q, kita tentukan tipe iklimnya berdasarkan aturan main dari Smith-Ferguson seperti ini. Nah, ini dia guys. Tipe iklim A, kalau nilai Q-nya dari 0 sampai kurang dari 14,33. Itu nanti termasuk iklim yang sangat basah. Kalau nilai Q-nya 14,33 sampai kurang dari 33,33 termasuk basah. 33 sampai kurang dari 60 agak basah. 60 sampai kurang dari 100 sedang, dan seterusnya nih ya. Nah, kita tinggal menghitung saja nih. Bulan keringnya di soal ini berapa, Gendis? Diketahui Kak. bulan keringnya berapa? 1. Kenapa 1? Karena di situ Dia cuma tercatat bulan September sebesar 53 ya? Iya. Iya, berarti di bawah 60, artinya itu kering. Dan keterangan berikutnya 11 bulan lainnya. 100 sampai 400, berarti udah masuk ke bulan basah ya. Jadi di sini kita diketahui bulan keringnya BK, bulan kering itu 1. Kemudian bulan basahnya BB itu 11. Berarti Q sama dengan 1/11 dikali 100%. Bisa dihitung, Gendis? 100 bagi 11 berapa? Yang jelas 9, bener nggak, Dek? Iya Kak, benar. 9, ya, karena 9 kali 11 kan 99. 9, sekian persen. Berarti kesimpulannya Mataram masuk tipe iklim Yang B. yang Yang A. Yang B. Yang B atau A? Yang A, Kak. Yang A ya. Dia termasuk tipe iklim A karena dia antara 0 sampai kurang dari 14,33 kan di situ 9. Oke, jadi jawabannya A. Atau sangat basah. Oke, insya Allah kalau kalian paham kriterianya, rumusnya, dan ingat tipe iklimnya, kalian bisa jawab tentang soal ini. Simak UI, kalau kalian nanti ada yang ingin ikut simak, malah soalnya itu dikasih tabel data curah hujan bulanan ya dalam 1 tahun. Jadi tipe iklim yang ada di tabel ini kalian harus benar-benar ngerti, paham, ya hafal juga. Oke, terima kasih Gendis. Kita lanjutin ya ke Firda Andarina Delaila. Ada Firda? Hadir? Ada, Kak. Oke, terima kasih Dek. Nomor 4, Firda. Bulan kering menurut klasifikasi iklim Smith-Ferguson adalah bulan dengan curah hujan. Nah, ditanya nih. Bulan kering BK menurut Smith-Ferguson. Tadi udah disampaikan ya? Ini dia ya. Kering itu kurang dari 60, Dek. Coba kira-kira yang pas yang mana? Yang D. Yang mana? Dodol. Dodol kurang dari milimeter ya. Nah,
Jadi artinya kalau kurang dari 60, tadi kalau 60 kan masuknya ke yang lembab. Jadi paling benar memang yang dodol ya. Oke, gampang ya. Terima kasih Firda. Kita lanjutin ke Asintia Al-Fatihah. Acin, hadir Acin? Hadir, Kak. Alhamdulillah. Silakan Dek, nomor 6. Terjadinya perubahan suhu di Indonesia disebabkan oleh faktor Perubahan suhu. Dari panas jadi dingin atau dingin jadi panas. Itu dipengaruhi oleh apa di Indonesia? Satu benar enggak? benar. Benar ya? Mm-mm. Kalau siang kan lebih panas daripada malam ya. Mm-mm. Jadi artinya berubah suhunya, betul. Yang 2, suhu maksimum terjadi pada jam 12. Jam 12 siang nih maksudnya ya. Benar nggak, Dek? Benar. Taunya dari mana ini 12 siang? Karena kalau 12 ya nggak tahu. Kal- Ya gitu. Kalau 12 malam nulisnya gimana? 2400. Iya 00. 2400. Oke. Jadi artinya ini suhu maksimum ini terjadi pada siang hari. Nah, berarti masih berkaitan dengan nomor 1 ya. Iya. Ketika terjadi siang, maksimumnya jam 12 kan gitu. Maksud sebenarnya bukan maksimum dari sisi penyinaran matahari, Dek. Salah, maaf Kakak. Maksudnya adalah maksimumnya dari sisi penyinaran matahari karena jam 12 itu kan tegak lurus ya. Nah, tapi kalau ditanya suhu paling panas itu kapan? Justru jam 2 siang. Tapi jam 2 siang bukan karena penyinaran mataharinya. Tapi bumi udah mulai panas sehingga dia memancarkan panas gitu. Nah, tapi kalau dari penyinaran mataharinya ya berarti jam 12. Berarti masuk nggak kalau gitu nomor 2? Masuk, Kak. Masuk, mantap. Yang ketiga, Masuk. ketinggian tempat dari permukaan laut berbeda-beda. Kalau dari Jakarta ke Bogor makin panas atau makin dingin? Makin dingin. Makin dingin. Itu artinya semakin tinggi tempat, suhu turun ya. Jadi ketinggian mempengaruhi perbedaan suhu, betul. Yang keempat, distribusi hujan yang tidak merata. Kalau hujan itu bawahnya dingin atau panas, Nek? Dingin. Berarti kalau daerah yang nggak hujan lebih panas daripada yang daerah hujan. Hujan. Gitu ya. Oleh karena itu ketika distribusi hujan tidak merata, suhunya juga berbeda. So, jawabannya? E atau E? Iya. Selengkapnya ini dia ya. Jadi perbedaan suhu diakibatkan intensitas matahari pada permukaan bumi itu dipengaruhi oleh faktor pertama jarak ke laut. Jadi makin ke laut makin tinggi. Kemudian sudut datang sinar matahari. Itu nanti akan menghasilkan pergantian siang malam, perbedaan posisi lintang. Kemudian kondisi atmosfer, berawan atau tidak, hujan atau tidak, mendung atau tidak. Lalu ada ketinggian tempat. Kemudian intensitas penyinaran matahari mempengaruhi suhu. Oke, jadi betul semua. Mantap. Terima kasih Acin. Terima kasih Acin. Sekarang kita ke Amanda Natania. Ada Amanda? Iya, Kak. Alhamdulillah. Aman. Silakan deh nomor 7 Amanda. Nama ekuator termal atau DKAT yang sedang berada di atas Sumatera merupakan daerah yang Apa sih DKAT itu? Daerah konvergensi antar tropik. Disebut juga ekuator termal. Kalau kakak mau tanya, ekuator itu apa artinya? Amanda? Garis? Lintang? 0 derajat? Atau sebutannya garis katulistiwa? Iwa. Katulistiwa. Kalau termal
Termal itu artinya apa, Dek, termal? Termal. Term, artinya apa? Term. Ada yang tahu, Dek? Termal artinya apa? Berkaitan dengan apa termal? Panas. Temperatur. Temperatur, betul. Atau suhu ya. Nah, kira-kira temperatur di daerah Khatulistiwa itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Jadi ternyata ekuator termal atau DKAT itu maknanya, ya, DKAT itu wilayah yang memiliki suhu tertinggi dibandingkan daerah sekitarnya, sehingga disebut ekuator termal. Suhunya paling tinggi. Nah, biasanya DKAT itu akan bergerak setiap 14 hari, kadang di utara atau di belahan bumi utara, kadang ke selatan. Kisarannya antara 23,5 LU sampai 23,5 LS. Nah, gambarnya seperti ini nih, Dek. Nah, ini wilayah kita Indonesia, jadi kadang garis Khatulistiwa itu di sini nih, melewati kota Pontianak di sini kan. Nah, di sini garis Khatulistiwa. Nah, jadi kadang ada di utara, kadang ada di selatan. Kesimpulannya, Amanda? Apa jawaban nomor 7? Yang B. Yang bebek, memiliki temperatur udara paling tinggi. Betul ya? Mantap. Terima kasih, Amanda. Kita lanjutin ya, Dek. Ke Kaila Izzah. Hadir Kaila Izzah? Ada, Kak. Hadir, alhamdulillah. Nomor 8, Dek, silakan. Klasifikasi iklim Alderman didasarkan pada Alderman. Nah, jadi tadi kita udah bahas iklim Smith-Ferguson, sekarang ada iklim Alderman. Ya, ini artinya manusia tua ya, Alderman. Kira-kira jawabannya apa, Dek? Kalau bingung, Kak jelasin ya. Iklim Alderman itu hampir mirip dengan Smith-Ferguson. Dia kriterianya itu lama terjadinya bulan basah dan bulan kering. Batasannya memperhatikan kebutuhan air pada tanaman padi. Jadi memang iklim Alderman itu khusus ditentukan untuk keperluan klasifikasi lahan pertanian. Nah, sama seperti Smith-Ferguson, dia ada bulan basah BB, ada bulan lembab BL, ada juga bulan kering. Bedanya, kalau Smith-Ferguson tadi bulan keringnya kurang dari 60, kalau Alderman bulan keringnya justru malah kurang dari 100. Sementara bulan lembabnya kalau Smith-Ferguson 60 sampai 100, di Alderman 100 sampai 200. Lalu bulan basahnya kalau di Smith-Ferguson lebih dari 100, Alderman lebih dari 200. Nah, itu bedanya di situ. Tipe iklimnya hampir sama ya, ada A, B, C, D namanya. Cuma penentuannya berdasarkan jumlah bulan basahnya. Kalau tipe A, kalau bulan basahnya lebih dari 9 bulan ya. Jadi hujan mulu lebih dari 9 bulan. Jadi kesimpulannya apa, Dek, kalau gitu? Alderman dasarnya pada apa? curah hujan ya, Kak. Curah hujan, betul ya? Mantap. Curah hujan. Kita lanjut. Terima kasih, Neng. Kita lanjutin ke siapa? Rina Khairunisa. Halo, Algina. Halo, Kak. Mana suaranya? Apa kabar? Baik ya? Kak. Gina nomor 9 ya? Iya. 9 silakan, Dek. Di Pulau Sumatera, angin barat berhembus pada bulan November sampai dengan Maret. Sebab tekanan udara di Asia antara bulan November sampai dengan Maret lebih tinggi daripada di Australia. Oke, ini angin barat ini yang dimaksud angin muson barat kan ya? Benar nggak sih?
Iya. Nah, angin muson barat itu masih ingat nggak? Bertiup dari mana ke mana? Lupa, Kak. Lupa. Ini dia ya. Ini ada angin nih. Coba kamu lihat di benua Asia di sini ada high pressure, tekanan tinggi. Di Australia ini low pressure atau tekanan rendah. Di gambar yang kanan kebalikan, di Asia ini low pressure, kemudian yang di Australia high pressure, tekanan tinggi. Yang kakak mau tanya, Hina, gambar kiri atau gambar kanan yang angin muson barat? Gambar yang kiri ini atau yang kanan ini yang muson barat? Yang kanan ya, Kak? Yang kiri. Ya, yang kiri nih ya. Ini dia nih ya. Ini angin muson barat. Nah, angin muson barat dari periode itu bertiup dari Oktober sampai April ya. Bulan Oktober sampai April. Berarti angin muson barat itu bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Karena di Asia tekanannya lebih tinggi daripada tekanannya di Australia. Kemudian kalau yang kanan ini angin muson timur. Bertiup angin dari Australia menuju Asia. Karena Australia lebih tinggi tekanannya. Dan muson timur itu terjadi sekitar bulan April sampai dengan Oktober. Nah, kembali ke soal Gina. Di Pulau Sumatera, angin barat berhembus pada bulan November sampai dengan Maret. Nah, November sampai Maret itu ada di rentang bulan Oktober sampai April tidak? Ada apa, Kak, tadi? Bulan November sampai Maret itu berada di rentang bulan Oktober sampai April tidak? Kan muson barat itu dari Oktober sampai April. Nah, November sampai Maret itu ada di sini nggak, di rentang itu? Iya. Ayo, November sampai Maret itu ada di rentang dari Oktober sampai April atau April sampai Oktober? Apa, Dek? Setelah bulan Oktober, bulan apa, Dek? Ada, Kak. Ada. Bulan November kan? Iya. Nah, jadi artinya pernyataan satu benar atau salah jadinya? Jadi, logika berpikirnya, angin muson barat di Sumatera bertiup bulan November sampai Maret. Itu benar atau salah? Bener ya? Jawabannya betul. Karena angin muson barat bertiup dari Oktober sampai April. Jadi November sampai Maret itu ada di rentang Oktober dan April itu. Jadi betul. Nah, angin muson barat tadi bertiupnya dari Asia ke Australia. Kenapa? Karena angin bertiup dari tekanan tinggi, tekanan rendah. Di Asia saat Oktober sampai April, seperti yang ada di gambar kiri ini, di Asia lebih tinggi tekanannya, high pressure. Australia lebih rendah. So, pernyataan 2, tekanan udara di Asia antara bulan November sampai dengan Maret lebih tinggi daripada di Australia. Jadi benar atau salah? Bener ya? Benar. Sebab akibat tidak? Sebab akibat. Sebab akibat ya. Oke. Jadi jawabannya A ya. Oke. Nah, di muson barat ini, Indonesia itu akan mengalami musim hujan. Sementara kalau di muson timur, Indonesia akan mengalami musim kemarau. Diingat-ingat ya, Gina dan teman-teman semuanya. Oke, nomor 9 jadi jawabannya A. Terima kasih Gina. Kita lanjutin ke siapa ini? Anissa Fitria Alfiani, garis miring 06. Silakan. Anissa Fitria Alfiani, garing 06. Hadir? Hadir, Kak. Alhamdulillah. 06 itu apa sih, Dek? 6 miliar kekayaanmu atau 6 cowok koleksimu? Nomor absen. Oke, silakan nomor 10 Anissa.
Udara dapat menjadi panas karena proses. Nah, ini berarti tentang pemanasan udara nih. Mana proses apa, Dek? Pernah dengar istilah konduksi, konveksi, turbulensi, dan kompresi? Pernah dengar, Dek? Istilah itu? Pernah. Pernah di kelas 1 ya? Nah, kira-kira apa tuh? 1 betul enggak? Oke. Jadi dalam materi atmosfer tentang suhu udara itu kalau di muka bumi berasal dari pemanasan matahari. Nah, pemanasan matahari itu ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung, Dek. Ini dia. Proses pemanasan udara ada yang langsung, antara lain ada absorpsi, kalau yang langsung ya, ada refleksi, ada difusi. Nah, kalau absorpsi itu, apa arti absorb? Nisa? Absorb artinya apa, absorb? Absorption artinya? Absorpsi, bahasa Inggris absorb, apa artinya, Dek? Apa Nisa? Menyedor. Menyerap ya, Dek. Kalau refleksi artinya apa, Dek? Nisa, refleksi artinya apa? Pijat. Ada yang bisa bantu? Refleksi artinya apa, Dek? Memantulkan bukan? Betul, memantulkan. Jadi refleksi bukan pijat di sini ya, memantulkan. Kalau difusi apa artinya difusi? Difusi itu bahasa atmosfernya itu menghamburkan. Tapi kalau dalam bahasa sosiologi difusi itu artinya penjalaran ya. Penjalaran budaya. Oke. Jadi udara itu ketika panas matahari ada yang menyerap panas, ada yang memantulkan, ada yang menghamburkan panas. Nah, kalau yang tidak langsung itu ada konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Kalau turbulensi itu pemanasan udara yang gerakannya itu muter-muter. Muter-muter tidak beraturan. Tidak beraturan. Kalau adveksi itu gerak secara mendatar atau horizontal. Horizontal. Kalau konveksi itu secara vertikal ke atas. Nah, kalau konduksi itu udara lapisan bawah yang sudah panas, dia akan bergerak ke lapisan atasnya. Jadi konduksi itu kayak kalian ngerebus bukan ngerebus air ya. Misalnya kalian lagi bikin kopi pakai air panas, kalian ngaduk ujung sendoknya di dalam gelas. Buat ngaduk, lama-lama nanti pangkal sendok yang kamu pegang akan ikut-ikutan panas. Nah, itu contohnya dari konduksi. Nah, dalam konteks ini udara panas bagian bawah akan ke atas mengisi udara yang masih dingin. Nah, itu namanya konduksi. Nah, kalau kesimpulannya berarti nomor 1 betul atau salah? Amanda, betul ya? Konduksi, konveksi, turbulensi. Kalau kompresi itu artinya pemampatan. Pemampatan. Nah, kalau pemampatan ini tidak masuk ya. Karena proses pemanasan udara oleh sinar matahari tadi
langsung tidak langsungnya 7 ini. Kompresi nggak masuk. So nomor 10 jawabannya yang 1, 2, 3 atau A.